Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Cita Wening Listuhayu. Saya dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini saya akan membahas tentang interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita selalu berinteraksi dengan orang lain, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial itu? Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi interaksi sosial? Dan apakah ada akibat dari interaksi sosial ini? Nah, bagi kalian yang belum mengerti, yuk kita simak. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi, interaksi sosial bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih, bukan hanya satu individu saja. Selain dilakukan oleh dua orang, apakah ada syarat lain terjadinya interaksi sosial? Ada dua syarat terjadinya interaksi sosial. Apa aja sih? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah proses pertemuan awal individu atau kelompok dalam penyampaian pesan. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer adalah kontak sosial yang dilakukan secara tatap muka langsung. Kontak sekunder adalah kontak sosial yang menggunakan media atau perantara, contohnya menggunakan HP. Komunikasi sosial merupakan proses pemberian respon terhadap pesan yang disampaikan. Jadi, komunikasi sosial muncul setelah adanya kontak sosial. Komunikasi sosial juga dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi positif dan komunikasi negatif. Nah, komunikasi positif ini terjadi ketika pesan yang disampaikan sesuai dengan keinginan pemberi pesan. Komunikasi ini lebih mengarah ke kerjasama. Kalau komunikasi negatif terjadi ketika pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan keinginan pemberi pesan. Komunikasi ini lebih mengarah ke terjadinya konflik. Nah, selanjutnya langsung saja kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Imitasi merupakan perilaku meniru orang lain. Di sini contohnya adalah anak yang meniru orang tuanya yang sedang melakukan sholat. Nah, jika imitasi adalah meniru, maka identifikasi menjadi sama, bukan hanya meniru perilaku atau gaya hidup saja, tetapi menjadi sama seperti idola mereka. Yang ketiga ada sugesti, yaitu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh individu lain. Salah satu contohnya adalah ketika kita berobat kepada seorang dokter, dan dokter tersebut menyarankan kita untuk membeli obat agar kita cepat sembuh. Secara otomatis kita akan menuruti kata-katanya dan meminum obat agar menjadi sembuh. Yang terakhir adalah simpati. Simpati merupakan rasa tertarik terhadap orang lain atau kelompok. Jadi apabila ada salah satu teman kita yang sedang berduka cita, lalu kita juga ikut merasakan duka cita tersebut,
maka itulah yang dinamakan dengan simpati. Setelah mengetahui interaksi sosial, maka kita juga harus mengetahui akibat terjadinya interaksi sosial, yaitu munculnya proses sosial. Apakah proses sosial dan interaksi sosial itu sama? Jawabannya adalah tidak. Lalu apakah proses sosial itu? Yuk kita simak penjelasan berikut. Proses sosial memiliki pengertian yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau kelompok. Proses sosial terjadi akibat dari interaksi sosial. Dengan kata lain, proses sosial bisa terjadi apabila adanya interaksi sosial. Nah, di sini proses sosial dibedakan menjadi dua, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif yaitu proses yang mengarah ke hal-hal yang positif, dan sebaliknya proses disosiatif merupakan proses hubungan sosial yang cenderung ke hal-hal yang negatif. Proses asosiatif yang pertama adalah akulturasi. Akulturasi merupakan proses percampuran budaya tanpa menghilangkan budaya asal. Salah satunya adalah Masjid Cengho. Masjid Cengho ini memiliki unsur budaya Cina tetapi tidak menghilangkan budaya asli Indonesia. Letak akulturasinya ada di arsitektur dari Masjid Cengho ini yang mirip dengan arsitektur Cina. Yang kedua adalah proses asimilasi. Proses asimilasi merupakan peleburan dua kebudayaan yang menghasilkan budaya baru. Berbeda dengan akulturasi, asimilasi ini malah menghasilkan budaya baru. Salah satunya adalah musik dangdut yang sangat digemari oleh berbagai kalangan. Musik dangdut ini merupakan peleburan dari musik India dan Indonesia sehingga menghasilkan musik baru yaitu dangdut. Yang ketiga adalah kerjasama. Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu contohnya adalah kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN atau negara-negara Asia Tenggara. Yang keempat adalah proses akomodasi. Akomodasi merupakan upaya penyelesaian konflik. Salah satunya adalah musyawarah. Selanjutnya adalah proses disosiatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah persaingan. Persaingan merupakan upaya untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang sportif. Yang kedua adalah kontroversi. Kontroversi merupakan perasaan tidak suka yang muncul setelah proses persaingan. Jadi kontroversi ini memiliki perasaan dendam, iri, dan benci melihat kesuksesan yang dialami oleh orang lain. Yang terakhir adalah konflik. Konflik merupakan pertentangan antar individu dengan kelompok dan menggunakan kekerasan. Contohnya adalah tawuran yang dilakukan oleh anak-anak sekolah.